Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini PKBM Pelita Bangsa akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kesetaraan paket A, indahnya Asmaul Husna. Bersama saya Muhammad Ali Idris, kita akan menguraikan 3 Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha perkasa. Keperkasaan Allah tiada bandingannya, tidak terbatas dan bersifat kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia, dan dalam menciptakan alam, Allah tidak pernah meminta bantuan terhadap makhluk lain. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaknya selalu memuliakan kemampuan Allah dengan cara selalu menaati segala apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi segala sesuatu yang telah dilarangnya. Kemampuan Allah dalam menciptakan alam beserta isinya merupakan wujud dari Asmaul Husna. Mari kita uraikan 3 dari 99 nama Asmaul Husna. Untuk yang pertama, Al-Mursyid, yakni berarti yang maha seimbang. Allah tidak pernah memberatkan satu pihak dengan pihak yang lain, dan Allah tidak meringankan satu pihak dengan pihak yang lain pula. Kaya dan yang miskin, kedudukan raja maupun budak, semua itu dianggap sama. Kita sudah menyaksikan banyak sekali orang-orang yang kaya menjadi miskin, dan sebaliknya orang yang miskin menjadi kaya, atau pangkat seorang dengan tiba-tiba dicopot, sedangkan orang tak punya keinginan untuk memperoleh pangkat justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sesungguhnya terjadi di sekitar kita, karena Dia adalah zat yang mengambil hak orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Kesempurnaan Allah adalah dengan menjadikan orang teraniaya itu merelakan perbuatan orang yang menganiayanya. Ini merupakan puncak dari sifat adil tanpa pandang bulu, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Nafi, yang maha memberi manfaat. Dikatakan bahwa Dialah yang memberi manfaat. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini untuk memberikan manfaat kepada makhluknya. Tidaklah kita berpikir bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan seluruh ciptaan Allah di jagat raya ini, di antara tumbuh-tumbuhan dan banyak sekali khasiat yang bermanfaat, sehingga bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Atas izinnya pula seseorang dapat menjadi dokter yang bisa menyembuhkan pasien-pasiennya, dan semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan kebesaran Allah. Yang ketiga, Al-Waris, yang maha pewaris. Lautan, samudra, tanah tempat kita menginjakkan kaki sehari-hari, bulan, bintang, dan masih banyak lagi ciptaannya yang tidak bisa kita hitung. Allah selalu mewariskan sebagian dari apa yang Ia ciptakan untuk kita dalam kehidupan manusia. Allah tidak hanya mewariskan harta, tanah, dan daerah. Quran Surat Al-Ahzab 3327, tapi juga Al-Quran, Quran Surat Al-Fatir 3533. Bahkan atas izinnya seseorang dapat mewarisi ilmu. Quran Surat An-Naml 2716. Yang penting adalah mewariskan surga. Quran Surat Maryam 1919. Orang-orang yang memandang dengan mata hati senantiasa menyaksikan makna dari ayat-ayat ini dan mendengarkannya. Mereka yakin bahwa kerajaan itu hanya milik Allah sendiri pada suatu hari, setiap saat, dan setiap detik. Karena itulah Dia azali dan abadi. Hal ini dapat dicapai oleh mereka yang memahami hakikat tauhid dan mengetahui bahwa yang tunggal perbuatannya di langit dan di bumi hanya satu. Ini mengharuskan kita menjadi waris dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh, sebab ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang taat dan patuh senantiasa akan mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta meneladani sebagai wujud kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.